Setelah nama pedangdut Nassar Sungkar dan sang istri Musdalifah yang tiba-tiba dibawa ke dalam kasus hukum karena dugaan adanya tindakan malpraktik yang dialami oleh DR sang keponakan, maka inilah keseriusan Haris ayah DR untuk tetap memperkarakan dan menuntut sebuah rumah sakit yang diduga telah melakukan malpraktik terhadap sang anak. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Haris resmi melaporkan rumah sakit berinisial S yang berada di kawasan kota Tangerang. Lantas benarkah jika keputusan Haris ini rupanya telah membuat Nassar dan Musdalifah benar-benar kecewa hingga harus menyatakan sikapnya untuk tidak mendukung laporan dari ayah sang korban? Dan benarkah jika Nassar merasa nama besarnya telah dibawa-bawa dalam kasus ini? Pada hari ini tanggal 31 Agustus 2014 kehadiran kami tim kuasa hukum dari Himpunan Advokat Muda Indonesia mendampingi klien kami Bapak Haris untuk melaporkan rumah sakit dengan inisial S yang ada di bilangan Karawaci Tangerang dengan terlapor di sini terlapor 1 berinisial PS, terlapor 2 berinisial S, terlapor 3 berinisial BA. Bukti kejanggalannya saya lihat dalam penanganan. Dalam penanganannya saya lihat agak sedikit berlebihan. Di mana anak saya ketika dirawat, mereka dikasih perban, dikasih obat, terus diberikan perban yang memang saya anggap itu elastis ya, terus lagi dikasih pemanas, selimut pemanas. Ini yang mengakibatkan mereka jadi bengkak dan menimbulkan luka yang sangat luar biasa. Aku di sini harus mengiyakan menggugat ke rumah sakit atau menggugat apapun yang sudah ada dilayangkan oleh pihak yang sedang sekarang menggugat. Apa yang mau digugat gitu? Ini gini aja udah. Kita kan di yang sini penting kan, ada ponakannya sembuh. Bukan, kita kan dunia hukum gitu kan. Kita juga mesti menghargai para penegak hukum gitu kan. Kalau kita penegak hukum kita main-mainkan juga tidak boleh, karena kan kita negara demokratis ya. Negara yang maksudnya pemimpinnya juga bukan raja yang misalkan ini dihukum potong, dihukum cambuk atau gitu, bukan seperti itu. Jadi mesti pilih-pilih dulu apa ya kalau mau mengajukan, melayangkan. Oh saya tidak suka ini, oh saya tidak suka itu, apa? Kita harus realistis aja. Entah alasan apa yang membuat Nassar dan Musdalifah tak ingin berurusan terlalu panjang dengan RS yang telah merawat sang keponakan selama 9 hari. Baginya kesembuhan dan kesehatan DR lebih penting daripada harus memperkarakannya. Tetapi tidak begitu bagi Haris yang notabene adalah ayah kandung DR. Baginya hukum tetaplah harus ditegakkan meskipun baik Nassar maupun Musdalifah tak mensupport atas tuntutannya, yaitu dengan meminta uang ganti rugi sebanyak setengah miliar rupiah atas membusuknya kaki sang anak. Lantas benarkah akibat adanya silang pendapat ini telah terjadi sebuah konflik internal di dalam keluarga Nassar dan Musdalifah? Nggak ngedukung kan, saya udah bilang saya nggak ngedukung. Kalau saya ngedukung saya terus dong maju. Kan tadi saya jawabnya yang penting anak ponakan saya sembuh. Saya nggak mau banyak bicara. Ya. Kalau setahu aku sih rumah sakit sih menangani orang yang sakit. Kita datang ke rumah sakit untuk menyembuhkan seseorang. Ya diagnosanya ya benar lah. Ya rumah sakit ya. Paling rumah sakit nanti pun akan. Sakit apa ya diperiksa. Paling rumah sakit nanti akan menjawab begini, kenapa dibawa ke sini dong? Kalau tidak sesuai dengan keinginan Anda, kenapa tidak dibawa dengan yang sesuai keinginan Anda? Pasti orang akan begitu berpikiran. Oke. Itu belum inilah intinya kalau itu karena ini adalah anak saya gitu kan. Saya juga tidak mau melibatkan orang lain walaupun memang dia bibinya, tapi kita ini anak saya yang merasakan gitu kan. Artinya Anda jangan melibatkan mereka lah. Hari ini saya yang merasakan langsung apa yang dirasakan oleh anak saya. Di saat nama Nassar dibawa-bawa dalam kasus hukum pidana dugaan tindakan malpraktik, penyanyi sensasional Syahrini pun ternyata kini harus berhadapan dengan kasus hukum.
Memiliki usaha karaoke sebagai bentuk investasi, siapa sangka jika usaha Syahrini ini tengah mengalami masalah. Pasalnya, tempat usaha karaoke Syahrini yang ada di salah satu mal di kawasan Tangerang digerebek pihak Pemda. Lantas, ada apa sebenarnya dengan usaha karaoke Syahrini tersebut? Benarkah jika tempat usaha itu telah melanggar 4 Perda Kota Tangerang hingga harus mengalami penggerebekan dan penutupan? Posisi saya lagi di dalam roomnya, baru hampir 30 menit, baru 4 lagu lah, belum sampai selesai. Saya booking kamarnya yang 1 jam, free 1 jam. Jadi harganya 55.000, jadi 67.000. Kalau untuk kejadiannya itu jam 11 malam, tanggal 21 malam minggu. Saya suruh keluar sama SPG pegawainya Syahrini. Waktu itu saya langsung keluar aja. Cuma pada lagi rame banget kan malam minggu, banyak pengunjungnya juga. Saya langsung keluar. Tapi saya nggak cari tahu lagi masalahnya itu apa. Penutupan karaoke milik Princess Syahrini itu sendiri dilakukan karena dianggap telah melanggar 4 peraturan daerah atau Perda sehingga izin yang dikeluarkan harus bersyarat. Dan 4 peraturan yang dianggap telah menyalahi aturan adalah Perda nomor 7 tahun 2005 tentang larangan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang, Perda nomor 7 tahun 2010 tentang pajak daerah, Perda nomor 17 tahun 2011 tentang izin mendirikan bangunan atau IMB dan izin gangguan, serta Perda nomor 6 tahun 2011 tentang ketertiban umum. Lalu kemana Syahrini yang masih tak bisa dikonfirmasi terkait penggerbekan usaha karaoke-nya itu? Kalau untuk saya pribadi sendiri, saya kurang tahu. Kalau untuk minuman ya, saya kurang tahu. Cuma kalau untuk makanan kayak jus, semacam kayak itu saya tahu. Cuma kalau untuk minuman saya kurang tahu. Lihat kejadiannya. Kalau kejadian pas dia ngangkat sih siang ya, kalau ngangkat ini kayak minuman Siang. Oh siang ngambilnya, tapi kalau tutupnya malam. Pol PP. Itu garis itunya polisi. Polisi juga. Ada polisi juga. Kenapa family? Karena memang anak kecil, keluarga boleh datang. Desainnya juga tidak gelap, tidak remang-remang. Dan ini semuanya terang sekali. Dan penataan dari ruang ke ruang juga memang seperti di rumah ya, supaya juga bisa merasakan bahwa bukan sedang di karaoke di mall gitu ya. Ini adalah impianku dan adikku bisa mewujudkannya, alhamdulillah. Seperti apa pesta kejutan Ahmad Al-Ghazali yang tadi malam genap berusia 17 tahun? Benarkah jika ada kado istimewa yang Al dapat dari Ariel Tatum dan Pevita Pierce?